Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Masjid Al-Islam yang kami hormati, alhamdulillah pada hari yang keberapa coba mahasiswa tahu enggak? Ini hari Ramadan keberapa? Alhamdulillah, berarti masih sadar. Ramadan ke-7. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai pagi ini, sampai hari ke-7 ini masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat ketaatan yang luar biasa yang harus kita syukurin. Banyak di antara masyarakat yang hari ini tidak sholat subuh, atau yang hari ini tidak sahur. Bahkan ada sebagian dari mereka yang hari ini tidak puasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus kita syukuri setiap saat. Untuk melengkapi kesyukuran tersebut, kita mengkaji dan mengaji. Kalau pengajian itu adalah mau'idhah hasanah, ceramah, khutbah Jumat, itu pengajian. Tapi kalau kuliah subuh ini namanya pengkajian, ya, beda pengajian dengan pengkajian. Kalau kajian bukan pengajian, itu membahas beberapa ilmu khusus, namanya dirasat Islamiyah, studi Islam, membahas tentang hukum-hukum Islam, membahas tentang ilmu-ilmu dalam Islam, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran. Itu namanya pengkajian, kajian, bukan pengajian. Pengajian itu untuk menggerakkan hati, tapi kalau pengkajian itu juga selain menggerakkan hati, untuk menambah asupan gizi dalam otak kita, supaya kita mempunyai ilmu yang bermanfaat. Hari ini pada hari rahimakumullah, kita masih membahas buku Banyak Jalan Menuju Surga. Masih sampai kepada jalan kelima dari jalan-jalan menuju surga, yaitu membangun masjid. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan." Barang siapa yang membangun masjid. Membangun di sini tidak harus dia membangun sendiri. Yang membangun tukang, tapi yang membiayai itu. Ya, ini juga tata bahasa Arab. Ya. Indonesia juga begitu. Bupati membangun jembatan. Yang membangun bukan bupatinya, tukang, ya, tapi yang dapat nama bupatinya. Berarti man bana masjidan, barang siapa membangun masjid. Siapa yang membangun? Yang memberikan biaya. Itu yang membangun, walaupun dia nggak pernah datang, walaupun dia tidak pernah menengok masjid itu. Kalau nggak salah ini juga bantuan Masjid Al-Islam ini, bantuan dari salah satu donatur di luar negeri. Apakah dari Kuwait, apakah dari Saudi Arabia? Ya mungkin orangnya nggak tahu, mungkin orangnya nggak pernah memegang batu bata. Pokoknya jadi. Itu yang bangun masjid
adalah orang yang membiayai. Berarti man bana masjidan artinya barang siapa yang punya uang banyak, kan gitu, dan membangun masjid. Kan nggak mungkin bangun masjid tanpa uang. Oleh karena itu kita disunahkan punya uang banyak. Nah, itu cara berpikirnya begitu. Jangan berpikir wah Islam itu yang penting, salah paham, qanaah bil qalil. Takwa adalah al-qanaatu bil qalil. Kita qanaah yang sedikit itu benar. Itu kalau memang takdirnya kita uangnya dikit. Bukan berarti kalau takdirnya uang dikit kita tidak boleh mencari. Kalau bisa mencari sebanyak-banyaknya. Ini biasanya mahasiswa Islam salah paham. Orang Islam itu nggak boleh kaya, itu kata mahasiswa. Boleh kata siapa? Loh, kalian di sini kan dibiayai oleh sebagian donatur muhsinin. Bagaimana Anda bisa makan, bisa minum, bisa tempat tinggal kalau nggak ada orang yang punya uang? Ini salah paham. Ini terpengaruh dengan pemahaman sufi. Pemahaman sufi itu yang penting jauh dari dunia. Dia akan hidup di pojok-pojok masjid. Masjidnya yang bangun siapa? Dia hidup di pojok masjid, membaca Al-Quran, kemudian sholat, ya, kemudian zikir, pakaiannya compang-camping, enggak bekerja, makannya cuma sesuap nasi, hanya pakai telur sama sambal, pakai nasi goreng sama kerupuk umpamanya. Ini sufi, tidak mau mengembangkan dirinya, jadi ingin lari dari dunia. Ini salah paham terhadap makna zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita nggak punya uang. Zuhud itu bukan berarti kita pakai pakaian compang-camping, tidak. Zuhud adalah tidak mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat, walaupun uangnya miliaran, walaupun uangnya triliunan, tapi dia meninggalkan hal-hal yang tidak berpahala, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu namanya zuhud yang benar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kaya raya tapi dia zuhud. Utsman bin Affan yang meriwayatkan hadis ini, dia ini zuhud tapi uangnya diinfakkan sepertiga kekayaannya fi sabilillah. Bahkan beliau masuk surga gara-gara uang, gara-gara membeli sumur, gara-gara membangun masjid. Jadi ceritanya pada hadirin rahimakumullah, Utsman bin Affan ini merenovasi masjid. Kemudian dikritik oleh para sahabat, kenapa masjidnya direnovasi? Bukankah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masjidnya sederhana? Maka beliau membacakan hadis ini, man bana masjidan, barang siapa membangun masjid, masuk di dalamnya merenovasi masjid. Bana masjidan di sini artinya membangun masjid secara keseluruhan, dari pondasinya, dari ubinnya, dari karpetnya, dari tiangnya, dari temboknya, dari jendelanya, dari pintunya, dari atapnya, dari lampunya, dari AC-nya, dari lampu untuk menyoteng juga. Itu masuk dalam kategori yang barang siapa yang membangun masjid. Barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajhaullah. Ini yang berat. Semata-mata mencari ridha Allah, tidak pamrih, tidak riya. Sekarang banyak orang yang bangun masjid megah mewah riaan. Loh, ini saya bangun masjid megah mewah. Maka al-Islam ini jangan sampai masjidnya megah-megah. Masjidnya megah tapi santrinya nggak bisa makan, nggak bener itu. Banyak seperti itu. Dia membangun masjid megah tapi tetangga-tetangganya masih miskin, nggak bener. Ya, ini nggak pas. Masjid itu sederhana seperti ini, yang penting bisa dipakai untuk jamaah, bersih iya gitu, tapi tidak harus megah. Ada beberapa masjid di sekitar kita yang sangat megah banget,
ya, sebenarnya tidak pas dan itu dilarang di dalam Islam. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mislahu fil jannah. Saya kepingin menekankan ini fikih hadis penting ini Pak ya, tolong digaris bawahi. Ternyata pahala di akhirat itu tidak terkait dengan amalan anggota badan, tidak terkait dengan amalan anggota badan saja, tetapi lebih kepada amalan hati, lebih terkait kepada amalan yang ada dalam jiwa kita. Contohnya ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 431, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah bana lahu mislahu al jannah banallahu lahu mislahu fil jannah. Maka Allah akan membangunkan rumah seperti masjid yang dia bangun di surga. Kapan dia akan dibangunkan Allah rumah? Ketika ia bagi bihi wajhallah, ketika dia ikhlas. Satu. Dua, hadis tentang Ramadan. Man shoma ramadhana, koma, jangan dipotong ya. Man shoma ramadhana, koma, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kapan seorang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya? Ada syaratnya, imanan wahtisaban. Imanan itu pekerjaan hati. Wahtisaban, imanan itu digerakkan karena iman kepada Allah. Ihtisaban itu artinya yabtaghi bihi wajhallah. Jadi seperti ikhlas dan mutabaah, bahasa kita ya. Jadi iman dan mencari pahala di sisi Allah barulah diampunin. Jadi bukan man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, salah. Coba kita perhatikan seluruh ayat-ayat, seluruh hadis-hadis itu pasti begitu. Termasuk sholat. Sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jumlah rakaat 11 atau 23 rakaat, tetapi yang diterima oleh Allah adalah hatinya, kekhusyuannya ya. Jadi kalau kita khusyuknya 30%, ya 30% yang diterima, yang 70% nggak diterima. Banyak orang sholat di shot pertama melamun, yang nggak dapat pahala. Begitu juga di dalam korban, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Surat apa mahasiswa? Surat apa? Angkat tangan yang sudah hafal. Surat apa? Faruk Saifuddin, surat apa? Ayo. Farhan, surat apa? Al-Had, ayat. Ya udah nggak apa-apa, diampunin. Minimal tahu suratnya. Ya. Surat Al-Had, surat keberapa? 22. Allah tidak menerima daging korbannya, tidak menerima kulitnya, tidak menerima tanduk dan kepalanya, tetapi menerima ketakwaan. Jadi ketika korban itu niatnya apa? Korban itu riya atau karena ketakwaan. Kalau dia bertakwa kepada Allah diterima. Kalau dia riyaan walaupun kambingnya besar nggak diterima. Kalau nggak bertakwa, hati-hati para hadirin rahimakumullah. Yang dihisab itu hati kita, bukan amalan tubuh kita, bukan amalan anggota tubuh kita. Makanya itu saya ulangi berkali-kali. Nanti kriteria penerimaan mahasiswa itu taqwa minkum. Jadi syarat diterimanya mahasiswa di Al-Islam karena ketakwaannya. Walaupun dia ganteng kaya, kalau nggak takwa nggak diterima. Nggak beradab, nggak beretika, nggak berakhlak, nggak diterima. Nah, kita mengikuti Al-Quran ya. Semangatnya di dalam belajar, ketulusannya di dalam belajar, penghormatannya kepada para ustadz,
para pengajar, itu yang akan diterima di al-Islam dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu, walaupun mungkin nilainya 7, nilainya 6, nilainya 4, nggak masalah. Nilai itu kan cuma formalitas. Kalau saya ngajar minta berapa saya beri. Nah, cuma nilai doang kok minta berapa? 7 saya beri 7. Minta 9 saya beri 9. Gitu aja. Nilai itu formalitas. Jangan kita menyembah nilai. Orang sekarang itu syirik. Bukan syirik menyembah berhala, menyembah nilai. Menyembah formalitas. Ya. Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah. Ya. Itu ada hadis, sungguh celaka hamba dirham wa dinar. Nah, sekarang kan orang bangga, saya punya dinar, saya punya dirham. Namanya kalau dinar Islam, kalau rupiah enggak Islam. Nah, ya kan? Sampai sekarang ada orang yang berkeyakinan kalau jual beli dinar dia masuk surga. Tapi kalau jual beli rupiah masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi sudah berbicara tentang materi dinar. Justru yang masuk neraka itu yang menyembah dinar dan dirham. Ini hadis loh. Tidak ada di dalam hadis ta'isa abdur rupiah wa ta'isa abdur dolar, nggak ada, Pak. Nah, ya kan terbalik kan? Justru yang dikecam oleh Allah adalah hambanya dinar dan hambanya dirham, karena dia jual beli dinar dan dirham, emas. Nah, makanya dalam beragama jangan emosional, semangat doang tapi nggak tahu hakikatnya. Hadirin rahimakumullah. Maksud saya bahwa saya mana tadi? Supaya nggak ngantuk. Maksud saya jangan terjebak dengan formalitas. Dinar itu formalitas, dirham itu formalitas. Hamba baju, hamba rumah, hamba mobil. Jadi sekarang itu banyak yang menuhankan formalitas, menuhankan sesuatu yang kelihatan. Tapi yang penting fisik kita, termasuk sholat. Masih ada sebagian masyarakat yang kemudian tengkar gara-gara posisi kaki. Kaki kamu nggak lurus, kaki kamu nggak nyunah, duduknya iftiros, duduknya tawarruk, tidak gerak-gerakkan tangan. Masya Allah, itu namanya terjebak dalam formalitas. Boleh formalitas bagus, bagaimana sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa, yang penting dalam sholat itu bukan posisi kaki, bukan posisi tangan, bukan posisi ketika takbir, tapi yang diterima oleh Allah adalah hati kalian ketika sholat itu. Gitu ya, para hadirin rahimakumullah. Jangan terjebak dengan formalitas, jangan tengkar dengan masalah posisi tubuh, posisi kaki ketika sholat. Walaupun di dalamnya ada khilafiyah, walaupun di dalamnya ada yang sahih, yang dhaif, ya. Tetapi yang paling penting adalah hati. Jangan sampai kita sholat ngurusin kaki, Allahu Akbar, gini kan lagi, mepetkan lagi. Itu formalitas. Kita itu beragama formalitas aja, ngurusin kaki, ngurusin tangan, ya. Tapi urusilah kekhusyuan Anda. Perbedaan pendapat di dalam fikih biasa, kayak imam sholat tadi, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lah Bismillahirrahmanirrahim itu madhabnya Syafi'i. Yang tadi yang imam madhab Syafi'i ya. Itu gara-gara baca matan Abi Suja. Di sini diajarkan matan Abi Suja. Wal Fatihah. Ya, rukun sholat ada 18. Termasuk di dalamnya qiraati suratil Fatihah wal basmalatu ayatun minha. Nah, dari situlah dia kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, padahal biasanya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa basmalah, karena para sahabat menerangkan beliau sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, sholat di belakang Umar, sholat di belakang Utsman, semuanya memulainya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi ini formalitas. Artinya apa? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, nggak masalah. Maka di al-Islam ini madhabnya terserah.
madhab terserah. Mau bismillah nggak pakai bismillah, ada yang sedekap nggak sedekap, ada yang gerakkan tangan, ada yang nggak gerakkan tangan, ada yang tawarruk, ada yang iftiras, madhab terserah, yang penting ada dalilnya. Jangan terjebak pada formalitas ya. Itu kan khilafiyah biasa ya. Kita itu toleran dalam masalah furu'iyah. Aduh rahimakumullah, kita kembali kepada hadis ini, yabtaghi bihi wajhaullah. Yabtaghi bihi wajhaullah. Artinya ketika bangun masjid itu karena mencari pahala di sisi Allah, maka dia akan dibangunkan sepertinya di surga. Ini penting. Membangunkan untuknya rumah seperti yang dia bangun di dunia. Ini mengingatkan kita pada satu kaidah, tolong ditulis mahasiswa dan mahasiswi, al jaza'u min jinsil amal. Bapak-bapak kalau diulangi bisa nggak kira-kira? Apa tadi Pak? Ah, pinter-pinter bapak-bapak ini. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan, sesuai dengan pengorbanan yang kita keluarkan. Itu Allah itu la yadlimu misqala dzarrah, tidak akan mendolimi seorang hamba pun walaupun sedikit. Kalau bapak-bapak infak di al-Islam ini 1 juta, maka akan diganti 1 juta dilipat gandakan 700 kali di akhirat. 1 juta tapi dipegang 1 jutanya ini, berarti dilipatkan 700 kali. Berapa itu Pak? 700 juta. Tidak dilipatkan namanya 250 juta enggak, karena dia 1 juta. Kalau yang infak 5 juta berarti dilipat gandakan. Al jaza'u min jinsil amal. Oleh karena itu kalau masjid, kalau dia bangun masjid sebesar al-Islam, berarti rumahnya nanti sebesar al-Islam juga secara fisik, walaupun nanti Allah akan yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan. Kalau dia hanya infak kipas angin saja, maka di surga cuma dapat kipas angin. Ya, maksud dia infak kipas angin, di surga dapat rumah, ya nggak pas lah. Kalau dia infak karpet, 1 gulung karpet ini, berarti di surga akan dapat 1 gulung karpet, tinggal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu para hadirin rahimakumullah. Ini infaknya jendela, tapi mintanya 1 bangunan penuh, ya nggak pas lah. Salat subuh ngantuk-ngantuk, kepengen surga Firdaus A'la, ya nggak pas lah. Makanya nanti tolonglah ya penilaian ya mahasiswa dan mahasiswi serta bapak-bapak ini juga sesuai dengan kesungguhannya. Yang rajin hadir di shop pertama, kan gitu ya. Termasuk mahasiswa ini kok aneh ya, datang duluan tapi duduknya paling pojok, paling belakang. Itu wanita ya, jangan salah paham. Jadi sebaik-baik soft laki-laki adalah yang paling depan, sebaik-baik soft perempuan paling belakang. Lah Anda laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Jadi sebaik-baik soft belakang atau depan? Depan. Tapi kenapa kok takut? Di sini ada apa sih? Jadi di sekitar imam ini banyak yang takut duduk. Kenapa? Nah, setiap hari saya harus maju. Harus saya beri uang sini 50.000, 50.000. Barulah pada pahalanya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan pahalanya. Kalau uang 50.000 kelihatan. Kenapa nggak pada langsung memenuhi tempat sekitar sini, terutama sekitar imam ini? Jadi kalau ada yang salah, kalau imamnya salah kayak tadi, itu alhamdulillah saya tarik mahasiswa tadi, dia mengingatkan, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Ya, imamnya kurang, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ada mahasiswa ittaqau rabbahum. Nah, itu Bu.
Itu manfaat ya, kalau para penghafal Al-Quran berdiri di belakang imam, bukan di belakang soal sambil senderan di tembok. Mendingan di tembok, senderan di apa korden itu. Ternyata udah janjian sama mahasiswa. Pokoknya mahasiswa dilarang mendekati korden belakang itu. Tolong dicatat yang dekati korden nanti, suruh push up. Jadi kalau orang rajin maka Allah akan memberikan pahala. Rajinnya aja udah berpahala. Masalah dia berhasil nggak berhasil itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sudah sungguh-sungguh. Wa anna sa'yahu saufa yura. Yang dilihat itu usahanya, bukan hasilnya. Ya, tolong dicatat. Selesai. Jadi jalan kelima membangun masjid. Ya, membangun masjid akan diberikan pahala sesuai dengan bangunan yang dia infakkan. Ya. Hadirin rahimakumullah, bukan hanya masjid. Ini pemahaman orang Arab, bukan orang Indonesia. Orang Arab yang Arab itu masih banyak memahami bahwa hadis ini khusus masjid. Ya benar khusus masjid. Tetapi kenapa kalau untuk membangun masjid mereka berlomba-lomba menginfakkan hartanya? Bahkan konon satu masjid satu orang. Di Kuwait itu Pak, kenapa banyak orang-orang Kuwait yang menginfakkan hartanya untuk membangun masjid di Indonesia? Karena masjid di Indonesia itu murah meriah. Kalau uang itu dipakai untuk membangun masjid di Kuwait, itu cuma dapat jendelanya aja. Tapi kalau untuk membangun masjid di Al-Islam luas seperti ini seharga jendela di Kuwait. Itulah rahasianya kenapa mereka membangun masjid di Indonesia, dapat pahala satu masjid. Apalagi kalau membangun masjid di pedalaman-pedalaman. Ya, kemarin saya bicara dengan beberapa orang habis taraweh. Ya, dia bilang dia lulusan pesantren, Ustadz, saya mau merintis pesantren. Di mana? Di daerah Jawa Barat, di daerah Subang. Ceritanya gimana? Ceritanya ada jamaah masjid yang punya tanah 1,5 hektar. Dijual nggak laku-laku. Di sini ada nggak yang punya tanah 1,5 hektar nggak laku-laku? Maksudnya ingin kita beli nanti. Dia cerita, karena nggak laku-laku, udahlah dimurahkan setengah saja harganya. Berapa harganya? 1 meter 150.000. Di sini 1 meter berapa? Berapa? Yang ahli tanah, yang suka beli dan jual tanah berapa? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang penjual tanah sini. Penting loh ahli tanah itu. 5 juta. Pak Pujo banyak ya tanahnya. 4 juta itu kan di pojokan sono Pak, di Puri Gading bagian sono. Depan sini 5 sampai 7 juta Pak. NJOB-nya memang begitu, tapi kalau dijual belikan itu naik. Harga standarnya begitu, tapi kalau jual beli jadi 7 juta, 8 juta. Artinya apa? Adalah rahimakumullah. Dia itu 1 hektar setengah. Kalau dikalikan 150 berapa Pak Ismar? 150 kali 1 hektar berarti 150 kali 10.000 berapa itu? Anggap saja 1 hektar lah. 150.000 kali 10.000 meter. 1 hektar 10.000 ya, mahasiswa dicatat. 1,5 miliar. Murah lah. 1,5 miliar dapat 1 hektar di daerah Subang. Di kampung sawah 1,5 miliar cuma dapat rumah saiprit Pak. Rumah 100-300 meter.
Coba bayangkan. Makanya membangun pesantren di tengah kota seperti Bekasi ini berat. Ini Al-Islam ini, kalau coba tolong nanti yang ahli pertahanan, Pak Pujo, Pak Ismail siapa, coba dihitung nih harganya berapa untuk hari ini Al-Islam nih, dengan tanahnya, dengan bangunan. Maksudnya nanti dijual, diganti di daerah Subang, oh itu dapat 5 hektar, dapat bahkan mungkin sampai 100 hektar tanah saja ya, belum bangunannya. Itu maksudnya orang Kuwait juga begitu. Uang yang dibangun masjid di kampung sawah ini kalau dibelikan tanah di Kuwait ya cuma 1 meter. Loh bener loh ini, walaupun pakai ilmu kira-kira tapi tanyalah, insya Allah benar. Lah di surga itu para hadirin rahimallah, di surga itu ya, tanah jangan 1 meter lah, terlalu jauh. Tanah untuk meletakkan HP, apa namanya? Untuk meletakkan cemeti, pecut. Itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Itu di surga. Makanya kalau rumah di surga sebesar Masjid Al-Islam, oh itu udah, itu berapa dunia, itu berapa bumi, berapa planet itu. Loh, iya, hitungannya begitu. Ya. Tempat untuk meletakkan HP, meletakkan kunci lah ya, saya mbak kunci enggak ya, meletakkan kunci di surga itu lebih baik daripada tanah di seluruh dunia. Berapa hektar tanah di seluruh dunia ini kunci ya, letakkan segini aja udah berapa miliar hektar. Coba kita pikirkan lagi supaya kita banyak jalan-jalan lah. Coba nanti mahasiswa sekali-kali lah ke Jakarta ya. Di situ ada namanya segitiga emas, nggak ada emasnya, cuma nama aja. Di daerah mana? Di daerah Setiabudi, Rasuna Said ya, sekitar itulah perbatasan antara Rasuna Said dan Tamrin dan Gatot Subroto. Nah, coba nanti kalau liburan mahasiswa jalan-jalan dikit ya ke sana ya, biar tahu. Itu 1 meter berapa ya? Gak ada yang tahu ya. 100 juta, bener. Kira-kira itu. 1 meter 1 juta, 100 juta. Coba dibelikan tanah di kampung sawah aja, wah itu udah dapat banyak. Apalagi dibelikan tanah di Subang. Subhanallah ya. Itu yang saya maksud, bahwa antara surga dengan dunia itu beda, antara Kuwait dengan kampung sawah itu beda, antara Rasuna Said dengan jalan kampung sawah juga beda, sesuai dengan kualitas tanah itu. Itu harus kita pahami ya. Jadi tanah di surga itu mahal, tanah di surga mahal. Ya. Baik, ini sekedar jalan-jalan dikit tentang pertanahan dan tentang kekayaan ya. Saya tambahkan dikit ya, saya dapat informasi ya, bahwa sebagian orang Indonesia itu membeli rumah di jalan protokol ya, jalan utama di Singapura. Yang pernah jalan-jalan ke Singapura siapa? Harus diperbanyak orang-orang yang suka jalan-jalan ke luar negeri itu. Masa jalannya sekitar sini aja. Pertama saya kaget dan setengah mengkritik, ngapain, kurang pekerjaan orang Indonesia beli rumah di jalan utama Singapura sana untuk apa? Kira-kira begitulah. Ketika diberitahu bahwa itu investasi saja, jadi beli ya, kemudian nanti setengah tahun dijual, masya Allah, berlipat. Jadi namanya menggandakan uang, mencetak uang itu begitu, tidak dicetak uangnya, enggak. Jadi naruh, kemudian nanti udah dibiarin aja dijual, itu berlipat ganda. Nah ini ya, nanti mahasiswa gitu aja kerjaannya ya,
beli tanah jual, beli tanah jual, itu cepat kaya. Ya. Ini dari mana kita tahu? Dari ini, dari hadis masjid ini, man banaulahu lahu, man bana masjidan yabtagi bihi wajhaullah banaulahu lahu mislahu fil jannah. Kita investasi akhirat ya di dunia ini, ya di sekitar pesantren kita ini, nanti insya Allah kita akan dapat pahala berlipat di surga, gitu maksudnya. Tapi saya ingin mengatakan ya, kenapa sih orang-orang Kuwait, orang-orang Saudi kok sukanya bangun masjid? Karena ada hadisnya. Tetapi giliran disuruh membangun pesantren, susah Pak, uangnya nggak keluar-keluar. Ditanya kenapa? Ini kita pesantren butuh ditingkatkan, butuh ada bangunan lagi, nggak ada hadisnya Ustadz. Nah itu. Jadi ternyata di sana juga ada orang awam Pak, mami hadis letter lex, pokoknya masjid, kalau nggak masjid. Nah kalau gitu bilang aja kita membangun masjid, memperluas masjid, padahal itu bangunan untuk asrama, tapi kan satu masjid, dekat dengan masjid. Begitu para hadirin rahimakumullah. Jadi selain masjid, kita juga ya dianjurkan membangun pesantren. Sama fungsinya pesantren, walaupun bangunannya tidak seperti masjid, toh dipakai untuk sholat juga. Tidak harus bangun. Nah, ini lagi-lagi kita terjebak dengan formalitas, harus ada karpetnya, harus ada kubahnya. Tidak harus. Seandainya kita nggak punya masjid, semuanya bangunan kayak samping-samping itu, nggak masalah, kita pakai untuk sholat jamaah, otomatis jadi masjid sekaligus pesantren, pahalanya lebih berlipat. Makanya yang punya bangunan-bangunan nggak terpakai, itu serahkan aja sama pesantren, ya itu dianggap itu membangun masjid. Nah, itu caranya begitu para hadirin rahimakumullah. Jadi makna masjid di sini bisa lebih luas. Man bana pesantrenan, kan gitu. Man bana makhadan walau baitan wahidan. Barang siapa membangun pesantren walaupun cuma satu rumah. Ya. Banau yabtagi bihi wajhaullah bana lahu mislahu fil jannah. Ya, akan dibangunkan sepertinya di surga dengan harga yang berlipat-lipat sebagaimana saya terangkan tadi. Hadirin rahimakumullah, itu yang kelima. Kita masuk yang keenam. Jalan keenam, pergi dan pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat. Tadi kan ya bangun. Sekarang orang yang nggak bangun, subhanallah, Islam itu bagi-bagi. Yang kaya ini bangun masjid, yang miskin nggak usah bangun, tapi tinggal datang pergi. Yang ngisi masjid ini biasanya orang-orang miskin Pak, adalah karena biasanya yang bangun masjid nggak sempat ke masjid, mungkin dia sibuk nyari uang, ya nggak apa-apa, tapi dia bangun masjid. Yang nggak punya uang, yang ngisi masjid, pembagian tugas ini semuanya dapat pahala. Dikira yang bangun masjid ini walaupun nggak ikut kajian, dia dapat pahala sebanyak pahala yang hadir ini. Itu namanya kerja cerdas. Ya, bangun tapi nggak datang, belikan karpet tapi dia nggak datang, pahalanya sama dengan yang dudukin karpet. Yang infak lampu ini infak atau beli sendiri? Infak. Lah dapat pahala ini walaupun dia tidak disorotin. Yang nyoteng itu dapat pahala sebagaimana pahala yang ceramah. Begitu cara berpikirnya itu, jangan monoton ya. Islam itu fleksibel, luas, rahmatan lil alamin. Maka di sini jalan keenam, pergi dan pulang pagi dan sore dari masjid ke masjid untuk orang-orang yang tidak sempat bangun masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid. Ghada apa? Pergi pagi, guduan. Seperti kita sekarang ini, man ghada, barang siapa datang sholat subuh di masjid, waroha, dan datang sore hari. Berarti kan dia datang, nanti pulang lagi habis suruk,
nanti zuhur datang lagi, pulang lagi, asar datang lagi, begitu seterusnya setiap hari sholat 5 waktu, pulang dan pergi, ya. A'adallahu lahu fil jannah, maka Allah akan menyediakan untuk yang datang dan pergi, walaupun nggak bangun masjid, tapi dia datang dan pergi, nuzulan kullama ghada wa raha, maka Allah menyediakan satu tempat untuk istirahat di surga sebagaimana dia datang dan pergi. Sebanyak dia pergi ke masjid, maka tempat itu semakin luas. Kalau perginya cuma sekali, subuh aja, tempatnya cuma kecil. Kalau subuh datang, zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isya datang, maka tempatnya semakin besar, semakin besar. Ini Pak, jangan sampai kita sudah nggak bangun masjid, nggak datang ke masjid lagi. Pilih salah satu, bangun masjid, atau kita datang dan pergi ke masjid. Bahkan di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang melihat seseorang sibuk datang dan pergi ke masjid, saksikan bahwa dia orang yang baik. Dia orang yang baik dan dia ahli surga. Dan dia ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli surga. Amin ya robbal alamin. Dan bisa istiqomah, bukan hanya Ramadan. Saya itu agak khawatir dikit nih ya. Kenapa? Pertama, hari Rebo atau hari Kamis, insya Allah kloter pertama akan mudik. Para akhwat, mahasiswi akan mudik. Jadi belakang itu sudah mulai sepi. Kemudian kloter kedua, mahasiswa pulangnya kapan? Tanggal 5, 4 Mei, masih lama ya, 4 Mei. Itu kloter berikutnya, itu sudah mulai sepi. Tinggal bapak-bapak ini, bapak-bapak udah mulai berangsur satu-satu, nggak ada, udah sepi. Sebelum Idul Fitri udah sepi masjid ini. Makanya kadang-kadang saya khawatir bisa nggak nyampe akhir ya, karena nanti yang nyonteng sudah pulang, yang bersihkan karpet sudah pulang, yang imam sudah pulang, yang muadzin sudah pulang, terus gimana? Bapak-bapak siap ya nanti ya jadi muadzin, jadi akan sepi. Nah itu masalahnya. Ada lagi bisa nggak kita istiqomah hingga akhir? Makanya nanti kita buru, kita kejar aja supaya selesai sebelum pada pulang. Ya. Itu pahalanya ya. Barang siapa yang melihat seseorang rajin pulang pergi ke masjid, saksikan bahwa dia adalah orang yang baik. Ada suatu hadis yang sangat menarik dari Abu Al-Mundhiri Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, termasuk ahli Al-Quran. Ada seorang laki-laki yang saya tidak mengetahui tempat tinggalnya di mana. Saya tidak mengetahui seseorang lebih jauh rumahnya, jamaah masjid yang paling jauh, kecuali dia. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah absen ke masjid. Suatu ketika sahabat itu ditawarkan, gimana kalau kamu pindah dekat masjid sekitar Al-Islam inilah ya, supaya cepat ke masjidnya. Kata dia, jangan, saya lebih senang ya, rumah saya jauh dari masjid supaya pahalanya banyak. Dulu mahasiswa ini tempatnya di belakang loh ya, jarang ke masjid, banyak yang terlambat ke masjid. Sekarang sudah dekat juga terlambat, padahal pahalanya besar loh, pahalanya besar. Mas saya harapkan walaupun Anda sudah di sini di tingkat 3, nanti caranya supaya pahalanya banyak gimana? Muter. Dia muter ke sana dulu, muter ke sana dulu, muter ke sana dulu, kan gitu. Baru turun, terus muter sana dulu, muter sana dulu, baru turun, muter sana dulu, muter sana, baru ke masjid. Saya kok setuju ya ini ditutup itu pintu belakang ini ya. Gimana nanti ya? Kita rapatkan ya. Loh ini penting ini, dirapatkan, ditutup ini. Ini kan sekarang ditutup, ada mahasiswi, ada ibu-ibu. Nanti kalau sudah nggak ada pengajian, nggak ada Ramadan, mungkin kita tutup ini. Kenapa? Supaya dapat pahala banyak. Terima kasih sama Ustadz mestinya. Diberi pahala banyak. Anda jadi tingkat 3 turun dulu ke bawah, baru naik lagi.
turun naik, turun naik. Itu pertama pahala banyak, kedua sehat supaya nggak ngantuan. Saya mau cerita dulu, saya waktu belajar di Mesir itu lebih tinggi daripada Anda. Anda itu masih muda-muda tapi lemes-lemes, nggak tahu generasi sekarang itu. Kita di Mesir itu udah punya keluarga, anak sudah 3, belanja sendiri, nggak ada Shopee, nggak ada Bukalapak, nggak ada Tokopedia, nggak ada Pak. Jadi mau belanja ya harus turun. Waktu itu saya di apartemen tingkat 4, tidak ada lift. Satu lagi yang tingkat 5 teman saya. Itu minimal sholat 5 waktu itu minimal ya, turun naik, turun naik, turun naik, nggak masalah, sehat walafiat, alhamdulillah sampai sekarang. Kadang bawa bayi masih kecil itu anak-anak saya bawa, kadang bayinya 3, bawa 3, naik turun naik turun. Anda bisa nggak? Ya, satu sebelah kanan, sebelah kiri, yang satu di atas apa namanya leher, naik turun. Udah gitu bawa belanjaan, beli pisang, beli pepaya, beli rambutan, beli sayur, beli wortel, beli, udah gini bawa naik turun nanti apa? Makanya kalau cuma 3 tingkat kecil, ya, jangan dikira wah Ustadz kita 3 tingkat, ya, kalau perlu ditambah lagi nanti tingkat keempat naik turun. Makanya ini serius ya, tolong sekali-kali pintunya ditutup. Saya kepengen nanti pintu ditutup biar tambah rajin. Kalau di situ tembus, oh, enak banget itu. Habis sholat kabur ke belakang udah tidur, cepet banget. Anda bilang suatu ketika saya dari sholat keluar masjid sudah yang tidur di perpustakaan, tidur di kelas. Astagfirullah, kapan ini keluarnya? Ternyata ngelompat situ. Nah, kalau itu ditutup, pintu satunya cuma sini. Nah, di sini ada penjaganya, mau kemana kamu? Push up dulu. Nah, ya setuju ya, bagian kemahasiswaan tolong dirapatkan, nanti kita tutup. Ya, itu untuk mempermudah. Tapi kalau dipermudah jadi begitu, diperbanyak pahala. Jadi beliau mengatakan begini, maaf saya nggak mau pindah ke rumah yang lebih dekat dengan masjid. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak, kata sahabat ini. Katanya ngikuti sahabat, katanya ngikuti salafus soleh. Nah, ini sahabat ya, tidak mau pindah ke rumah yang lebih dekat karena pahalanya banyak. Di sini kira-kira yang hadir sekarang ini yang paling jauh rumahnya mana? Dekat Zulham cuma situ, masih jauh tempat saya. Tempat saya 1,5 kilo lebih lah. Pak Ismail sama lah dengan saya, lebih dekat Pak Ismail ya, karena masuk gang. Saya lebih jauh lagi. Nah, coba bayangkan ya, berarti yang dari jauh nggak ada. Nah, gitu Pak ya. Itu apa namanya pahalanya. Nah, saya tambahkan ini. Jadi sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan nih, Al-Quran dan hadis itu pasti ada hikmahnya. Maka dalam buku Mukjizat Kesehatan, Mukjizat Al-Quran dalam Kesehatan itu kami sebutkan itu manfaat-manfaat kesehatan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nanti insya Allah jilid 2-nya Mukjizat Hadis Nabi Muhammad SAW dalam kesehatan. Di antaranya ini, manfaat berjalan kaki setiap hari 5 kali pulang dan pergi ke masjid. Saya tambahkan manfaat naik tangga ke masjid. Kan banyak mengeluh ini, Ustadz tangganya dirubahlah pakai lift katanya karena nggak bisa naik ya, atau tangganya dilandaikan. Iya sih, untuk orang-orang tua memang agak berat, tetapi ketahuilah Bapak, ketika Bapak merasa berat naik tangga, disitulah pahala yang besar, lebih besar pahalanya bagi orang tua yang lanjut usia yang susah naik tangga daripada mahasiswa.
Anda nggak malu dengan orang tua yang naik tangga tinggi curam kayak di samping sini, Anda tinggal ceret gitu aja. Masuk kalah. Gitu Pak ya. Jadi naik tangga itu memperbanyak pahala. Kalau perlu naik tangga turun ke sini naik lagi. Kan ini kan mau ke kamar mandi nih. Jadi naik dulu turun baru kamar mandi. Itu sehat, naik tangga itu sehat loh. Ya. Apa manfaat kesehatannya? Berjalan kaki, naik tangga, naik turun tangga itu sehat sebenarnya ya. Satu, menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan, nggak usah diet, sering aja ke Al-Islam gitu. Menurut 5 kali sehari insya Allah turun ya. Ramadan ini udah banyak yang turun nih, ada yang turun 2 kilo, 5 kilo, ada yang turun 10 kilo karena jarang sahur. 2, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini rahasia ya. Kenapa mahasiswa-mahasiswa ini dan orang-orang di Al-Islam tidak kena COVID? Alhamdulillah sampai sekarang kita berdoa kepada Allah SWT supaya diselamatkan dari COVID. Salah satunya apa? Karena sering berjalan ke masjid, sering naik tangga, naik turun. Itu meningkatkan imunitas tubuh, kekebalan. Nah, itu rahasianya. Orang cuma duduk di rumah, itu imunitasnya turun. Padahal virus itu akan menyerang orang yang imunitasnya turun. Kalau imunitasnya kuat, insya Allah ya akan dihindarkan dari segala bentuk penyakit. Imunitas. Lah imunitas ini muncul juga ketika malam hari. Ketika malam hari itu, kenapa Allah SWT menjadikan malam untuk tidur dan siang untuk bekerja? Karena malam itu muncul. Kalau orang tidur malam ba'da isya, kira-kira gitu ya, sampai jam 4 pagi itu muncul namanya hormon apa? Hormon melatonin. Dicatat, hormon melatonin. Saya tanyakan dalam ujian nanti, hormon apa yang muncul ketika orang tidur? Namanya hormon melatonin, hormon kekebalan pada malam hari. Syaratnya dimatikan lampunya, gelap gulita. Itu menguatkan imun kita. Makanya kalau saya disorot oleh lampu berapa watt ini, 100 watt ya, 200 watt selama 1 jam, lemes saya, lemes ini. Makanya imunnya harus kuat, kalau enggak lemes. Kenapa? Ini menyenang hormon melatonin ya. Tapi kalau gelap gulita sehat-sehat. Tapi masa ceramah gelap gulita. Nah itu subhanallah, luar biasa pada doa kemakmullah tidur malam. Lah pagi sinar matahari yang sekarang kita lihat ini juga menguatkan tulang-tulang. Nah, jadi Islam itu subhanallah mengajarkan kepada kita kesehatan. Jadi pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 3, menyehatkan otak dan menjernihkan pikiran, mengurangi stres Pak. Otak kita akan jernih, sehat otak dan menjernihkan pikiran. 4, meningkatkan kebugaran tubuh. Maka orang yang sholat subuh insya Allah tubuhnya bugar-bugar. Yang 5, mencegah serangan jantung. Jantung itu penyakitnya orang kaya, karena jarang ke masjid. Makanya kalau kita kaya harus segera ke masjid supaya enggak terserang jantung. 6, mencegah kalau mahasiswa ya nggak tahu, osteoporosis. Cara menghafalnya gimana? Hafal poros. Jadi tulang itu kan poros ya. Kalau porosnya nggak ada jadi kropos. Jadi osteoporosis itu maknanya kropos tulangnya. Jadi mencegah osteoporosis. Osteoporosis. Ini harus tahu kita. Yang ke-7, mengurangi resiko terkena kanker payudara. Nah ini untuk ibu-ibu di belakang. Untuk mahasiswa nggak usah
dibahas belakang ya. Mencegah resiko terkena kanker payudara, ini juga penyakit orang-orang kaya biasanya ya. Ke-8, membantu mengurangi stres, ini penyakit mahasiswa. Stres, Ustaz, disuruh ini, disuruh menghafal ini, disuruh menghafal ini ujian keluar, suruh meringkes, waduh, stres Ustaz. Nah, jalan kaki, insya Allah nggak stres. Mabarakallah, ini manfaat pulang dan pergi jalan kaki ke masjid. Lah Ustaz kalau naik mobil atau naik motor, ya sebetulnya saya niatnya yang jalan kaki. Cuma ya takut terlambat. Lah saya dari sono sampai sini udah selesai sholatnya. Tapi saya pernah dan sering jalan kaki ke Al-Islam, Anda nggak tahu. Subhanallah, pas semangat itu jalan kaki. Ada mahasiswa, Ustadz naik motor, enggak, saya mau jalan kaki. Nah, banyak yang nawarin itu, enggak, saya jalan kaki. Enak ternyata jalan kaki. Masalahnya yang kita lewat itu pasar, yang kita lewat itu motor, mobil, jadi enggak sehat menghirup polusi udara, itu yang buat enggak sehat. Coba kalau ini sawah gitu, wah enak itu jalan kaki terus itu masalahnya di situ ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jalan ke-7. Ini kan hari ke-7, jalan ke-7. Ya. Senantiasa berwudu dan sholat 2 rakaat. Ya. Ini kita itu masih masuk jalan ke surga, masih sifatnya ibadah mahdhah. Yang bangun masjid sudah ibadah muamalat, ibadah maliyah. Sholat 5 waktu, kemudian sekarang senantiasa berwudu dan sholat 2 rakaat. Ini hadis Bilal ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda kepada Bilal pada sholat subuh, wahai Bilal, sholat subuh kan, wahai Bilal, beritahukan kepadaku suatu amalan yang paling engkau harapkan. Lihat, ini juga masalah hati. Beritahukan kepada saya suatu amalan yang paling engkau harapkan. Berarti amalan andalan, amalan favorit sudah saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolonglah di dalam Ramadan ini cari ayat-ayat favorit, ayat-ayat andalan yang Bapak ulang. Bangun tidur baca ayat itu, mau tidur baca ayat itu, naik kendaraan baca ayat itu. Namanya ayat-ayat favorit. Sekarang ini ada ini. Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, apa amalan favorit Anda? Berarti bapak dan ibu selama Ramadan carilah amalan favorit. Apa amalan favorit? Bilal mengatakan, amalan favorit saya adalah kalau saya batal, saya wudhu kapan saja, nggak harus sholat. Dan setelah wudhu saya sholat 2 rakaat, namanya sholat toharoh. Itu aja sudahlah, itu favorit saya. Kalau ditanya, kalau Ustadz amalan favoritnya apa pada bulan Ramadan? Contoh ini ya, pengajian ba'da subuh sampai suruk. Nah, itu amalan favorit. Pokoknya gimana harus ada pengajian sampai suruk. Kalau nggak ada, diadakan sendiri. Kalau nggak ada jamaah, nyari jamaah sendiri. Minimal anak dan istri diceramain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sampai sorok. Loh, itu amalan favorit. Kalau bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Nah, sekarang Bapak, Ibu mahasiswa cari amalan favorit apa yang Anda andalkan, yang Anda senangin. Banyak sebenarnya ya, bukannya satu ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5 dalam 1 bulan ini. Ya, jangan amalan kok gerambiang, tahu gerambiang. Amalan kok nggak jelas semuanya. Kayak baca Al-Quran. Ada nggak Bapak dan Ibu sekalian tuh ada satu ayat yang nyantol? Mahasiswa juga gitu. Kalau baca itu jangan semuanya dibaca, tapi ada satu bacaan buku yang Anda itu senangin dan itu diulang-ulang terus. Itu maksud saya bahwa dalam amalan itu harus ada yang nyantol di hati.
Ya Bilal, apa amalan favorit Anda? Kok saya melihat sandalmu ada di surga. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih saya favoritkan, yang lebih saya perhatikan, yang lebih saya lazimkan kecuali itu. Bisa juga bagi yang media sosial umpamanya amalan favoritnya sharing ceramah. Setiap pagi sharing ceramah. Kita harus bisa berdakwah lewat majelis taklim, lewat masjid, dan juga dakwah media sosial. Tangan kita cret, kirim. Walaupun ya kadang-kadang butuh waktu ya setengah jam, 1 jam. Kadang-kadang lebih afdal daripada baca Al-Quran karena mengirim kebaikan. Dan itu bebas, mau kemana, sampai luar negeri. Hanya ngirim chat 1 menit, 2 menit video, 1 menit video, 2 menit. Luar biasa itu. Makanya harus kita tekuni itu dakwah media sosial. Hadirin rahimakumullah. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan saya mengamalkan suatu amalan pun yang paling aku harapkan selain setiap aku berwudu baik siang dan malam, kecuali aku sholat dengan wudu tersebut sesuatu yang Allah tentukan bagiku. Jadi sholatnya bukan 2 rakaat, sholatnya sekuatnya. Jadi ada namanya sholat sekuatnya. Ini teori menghafal, teori beramal itu kalau pas mood itu jangan dipotong, oke? Kalau pas mood, pas semangat biarkan. Kalau Anda lagi sholat, wah pas semangat Ustaz terus sholat sampai capek, barulah berhenti. Menghafal juga begitu. Menghafal kalau pas semangat terus, jangan berhenti. Begitu juga baca Al-Quran, kalau pas semangat bacalah terus, jangan berhenti. Karena nyari moodnya itu susah. Saya pernah datang ke sebuah pesantren tahfidzul Quran, syekhnya itu buta. Dia bercerita, ya Ahmad, ya. Saya dulu waktu kecil, dia buta. Saya tuh kalau membaca Al-Quran menghadap ke tembok. Waktu kayak mahasiswa menghadap ke tembok. Dan pintu saya tutup. Kalau ada orang masuk saya lempar pakai sandal. Kenapa? Ganggu fokus. Saya sudah itu udah mengajak bicara lempar jedwer, udah. Dia baca Al-Quran lagi. Itu dia bilang gitu sampai dia berhasil jadi punya pesantren itu. Kenapa? Sejak kecil dia sungguh-sungguh. Arti yang saya ambil bahwa fokus itu penting, mood itu penting. Ambilnya dari mana? Dari ini. Saya sholat setelah wudhu sesuai dengan Allah takdirkan. Arti selama saya semangat saya nggak berhenti. Bisa 11 rakaat, bisa 15 rakaat, bisa 20 rakaat. Kira-kira begitu para hadirin rahimakumullah. Kita sampai kepada jalan yang ke-7. Mudah-mudahan besok bisa kita teruskan jalan ke-8, jalan ke-9, jalan ke-10 hingga akhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari jamaah? Ada pertanyaan? Wah, Ustadz Abdul Qawi sama Ustadz Zulkarnain. Zulkifli sama Bapak siapa? Furqan. Sultan itu kekuasaan. Silakan. Antum dulu. Gimana? Ah ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu dibaca gitu terus ya. Itu dibaca surat Ar-Ra'd, surat yang ke berapa Ar-Ra'd? Ke-13 ayatnya 28. Dicatat mahasiswa ini keluar dalam ujian ya. Ini kalau nggak keluar dalam ujian nggak belajar, masya Allah. Belajar itu tuh Anda sendiri. Ya.
itu memang tidak ada perintah untuk membaca dilazimkan, nggak ada, tapi tidak apa-apa. Ini ayat favorit Anda baca tiap hari ya, berkali-kali boleh. Apakah harus pakai wudhu? Sunnahnya kalau membaca Al-Quran, bahkan para ulama mengatakan wudhu, menghadap kiblat, pakai auzubillah, itu kalau membaca Al-Quran. Tapi kalau diniatkan zikir itu nggak ada syarat berwudhu, kapan saja. Termasuk kalau bapak dan ibu sujud doanya boleh dari Al-Quran. Ada larangan baca Al-Quran ketika sujud, tapi kalau diniatkan zikir boleh. Makanya sujud saya niatkan zikir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Al-Quran, tapi diniatkan zikir boleh. Termasuk ibu-ibu yang datang bulan ya, nggak boleh baca Al-Quran ya, nggak boleh megang mushaf, megang HP boleh yang ada aplikasi Al-Qurannya. Tapi ketika membaca Al-Quran diniatkan zikir dalam keadaan haid boleh. Apalagi kalau kita nggak haid tentu lebih boleh ya. Jadi boleh diniatkan zikir tanpa wudhu, tanpa ta'awud. Kalau niatnya zikir kan cuma satu ayat, seperti la ilaha illa subhanaka la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Doanya Nabi Yunus alaihissalam dalam surat Al-Anbiya ayat 8788. Ayo dihafal kayak gitu. Gitu ya. Yang kedua. Ya sama di awal doa itu ada doa dalam keadaan kita bersuci habis sholat terus wudhu. Ada juga doa yang namanya zikir. Jadi harus dibedakan, zikir itu memuji Allah, doa itu meminta ya. Nah doa itu dirubah jadi zikir juga boleh. Kalau di mobil ya, di mobil nggak wudhu masuk berhenti dulu cari SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum ya, kemudian wudhu naik mobil, nah, kan repot ya, makanya langsung aja berdoa. Doa mau safar itu kan di mobil susah wudhunya, udah doa, jadi dimudahkan aja. Tapi kalau kita di masjid sebaiknya memang berwudhu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Abdul Qawi. Ya, Pak, sabar ya para hadirin, ini ilmu ya. Salat suruk sudah, tapi sabar sebentar, insya Allah pahalanya besar ya. Gimana? Wakaf bukan masjid. Oh, parkiran bukan masjid. Baik. Nanti saya punya rencana kalau wisuda di Al-Islam besok ya, mudah-mudahan bisa wisuda lebih luas daripada kemarin. Kita akan bedah buku, tolong panitianya dibentuk dengan judul bedah buku fikih masjid ya, membahas 53 hukum terkait masjid. Bisa bukunya lagi dicetak, mudah-mudahan nanti sebelum Ramadan sudah terbit. Itu buku yang ke-26 insya Allah. Itu nanti dibedah di sini. Nunggu wisuda aja nanti. Ada di situ. Ya. Jadi masjid pada hadirin rahimakumullah. Ya. Masjid itu adalah bangunan.
Jadi kalau masjid al-Islam berarti mana batasannya? Yang ada temboknya, ini masjid, ini masjid. Di luar tembok bukan masjid. Makanya kalau mau jualan buku, jualan barang-barang, itu boleh di tangga, boleh terus ke bawah. Itu karena bukan masjid. Iktikaf sebenarnya di masjid ini. Di bawah itu bukan masjid, aula. Cuman kalau ya keadaan darurat, dirubah aula jadi masjid. Termasuk Jumatan nggak cukup, ada di aula, di belakang itu juga dimasukkan masjid. Kalau masjid nggak cukup, perpanjangan lah ya, perpanjangan. Tapi kalau masjid aslinya ini yang ada dalam bangunan, bangunan yang sengaja dibangun untuk tempat sholat 5 waktu dan Jumatan, itu masjid. Kalau musola itu nggak pakai untuk Jumatan, itu satu. Kalau wakaf untuk masjid, lihat dulu berapa hektar. Kalau tanya 1 hektar untuk masjid, ya nggak bisa. Gimana bangun 1 hektar? 300 meter aja udah besar, 500 meter udah besar. Makanya tanya sama pewakifnya, wahai wakif, maksudnya Anda mau wakaf untuk masjid itu apa? Masjid tok atau masjid dan tempat wudhunya, masjid dan tempat parkirannya? Ditanyakan dulu. Jangan-jangan wakif itu maksudnya ya itu maksudnya Pak. Nah, gitu gimana coba? Jadi jangan langsung memahami letelek masjid itu maksudnya, karena pewakif itu kan nggak paham fikih kadang-kadang. Oh iya Pak, untuk parkirnya nggak apa-apa, telepon dulu nanti WA, ini maksudnya apa? Memang parkir bukan masjid. Jangan sampai nanti tahiyatul masjid di depan mobil. Itu bukan masjid. Ya. Itu tempat parkiran. Wudhu bukan masjid. Jadi masjid itu cuma ini saja. Makanya ibu-ibu semuanya yang nggak bisa masuk masjid bisa di tangga, bisa di bawah, bisa. Itu maksudnya. Satu ya, itu batasan masjid. Silahkan yang kedua. Ada? Ada? Ya pertama gini, itu nanti dibahas dalam buku Mengetuk Pintu Langit. Nah, itu ada 3 seri ya. Mengetuk Pintu Langit itu seri pertama. Seri kedua apa namanya? Membuka Pintu Langit. Ya ini lagi diproses. Yang ketiga namanya Menembus Pintu Langit. Ada 3 nanti di situ tentang doa semuanya. Sedang kita susun. Kalau yang Mengetuk Langit sudah terbit lama. Lah, di situ disebutkan dalam Mengetuk Langit itu bahwa doa, penyebab doa nggak diterima itu ada sekitar 7. Ya, diantaranya doanya meminta sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, membutuhkan tali silaturahim dan seterusnya. Doanya nggak sungguh-sungguh, putus asa dalam berdoa, doanya terlalu mendetail, itu yang nggak boleh. Adapun doa begini Pak, ini supaya selesai masalahnya, supaya nggak terjadi subhat. Doa itu dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran, tapi boleh ditambah dari kita. Kan banyak orang yang namanya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Sebenarnya itu aja, tapi oleh orang-orang sekarang kurang puas ditambahi panjang-panjang. Rabbana Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna bi rahmatika darus salam. Dan seterusnya, tambahnya banyak banget ya. Subhanallah, subhanallah ditambahin, wa ilaika rabbi subhanallah. Jadi tambahin. Bagaimana hukumnya? Hukumnya aslinya doa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditambahin niatnya ini doa dari saya, bukan dari Nabi. Kayak orang banyak bertanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika aftartu dhahabadz dhama'u wabtalatin uruku wa thabatal ajru insyaallah. Mana yang hadis, mana enggak hadis? Yang hadis cuma dhahabadz dhama'u sampai wabtalatin uruku wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu enggak ada. Boleh enggak? Boleh.
Jangan membid'ahkan. Oh, bid'ah enggak. Asal tidak meyakini itu dari Nabi. Ini doa saya sendiri, silakan. Seperti Anda doa, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah berikan saya jodoh, ya Allah. Itu kan aman, ada hadis kayak gitu. Tapi kan enggak apa-apa. Ya Allah saya minta harta yang berkah, kan gitu. Ya Allah luluskanlah saya dalam ujian ini. Itu kan tambahan kita sendiri. Jadi doa ada dua, doa dari Allah dan Rasulnya kita tambahkan dengan keyakinan bahwa itu tambahan kita boleh. Tapi jangan sampai itu dari Rasulullah kemudian kita tambahkan dan kita anggap dari Rasulullah itu yang nggak boleh, itu yang namanya bid'ah. Yang kedua, doaul ibadah itu namanya zikir. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin, doaul ibadah. Kalau doaul masalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doaul masalah. Lebih afdal doaul ibadah yaitu zikir daripada doaul masalah, tapi paling baik digabung. Sebelum doaul masalah kita doaul ibadah, dan doaul ibadah itu hebat banget seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, saya kira itu ya. Alhamdulillah. Satu lagi ya, sudah terlanjur ya. Gimana? Enggak sampai selesai? Oh, berarti wakifnya sudah menyerahkan niatnya untuk wakaf pesantren. Yang nerima wakaf tidak mewujudkan, gitu maksudnya. Oh, ada kendala. Jadi gini Pak, insya Allah yang mewakafkan sudah sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terima wakaf itu kalau sengaja dosa besar. Tapi kalau nggak sengaja karena ada kendala, karena ada preman-preman, ada dari macam-macam lah ya yang ngurusak tanah itu berarti dia dapat udzur. Ya, dapat udzur dan insya Allah nggak berdosa. Kita doakan mudah-mudahan semua wakaf umat Islam bisa terwujudkan di dalam kenyataan pesantren-pesantren berdiri, karena wakaf banyak banget. Kapan-kapan kita akan bahas tentang wakaf khusus ya, ini panjang lebar. Tapi insya Allah ya wakaf ini sangat bagus sekali, termasuk wakaf uang. Mudah-mudahan nanti pesantren Al-Islam bisa menunjukkan wakaf uang. Wakaf uang itu tidak harus tanah, tapi berupa uang 100.000, 200.000, 1 juta diwakafkan dan tidak hilang, akan disimpan terus. Kita nyoba nanti pesantren ya, baik yang laki yang perempuan, itu adanya wakaf uang. Uang itu di situ aja diinvestasikan, dia tidak akan berkurang. Yang disalurkan tuh labanya, yang disalurkan itu keuntungannya. Jadi uang itu ada terus. Itu namanya wakaf uang. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.